Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, Ahmad Yani Channel. Saya akan membacakan berita terpanas dan viral dalam pekan ini. Sebab Rabu tanggal 3 Februari 2021, Ustadz Tengku Zulkarnain akan diperiksa di Bareskrim sebagai saksi, yaitu saksi terlapor Arya Permadi alias Abu Janda. Sebagaimana diketahui, Abu Janda diperiksa di Bareskrim Senin tanggal 1 Februari 2021 atas laporan Haris Permana, Ketua Umum KNPI. Baiklah pemirsa, saya bacakan substansi pokok perkara ini. Saatnya PBNU bersikap tegas kepada Abu Janda oleh Kiai Haji As'ad Said Ali, Waketum PBNU 2010-2015, Wakabin 2000-2010 dalam akun Facebooknya. Beberapa tahun yang lalu, saya selaku Ketua Dewan Penasehat Ansor telah mempertanyakan kepada pimpinan GP Ansor tentang Abu Janda. Setelah Abu Janda bicara ngawur tentang NU di televisi. Kesimpulan saya, dia penyusup ke dalam Ansor dan NU, sehingga perlu ditelusuri kenapa bisa ikut pendidikan kader Ansor dan Banser. Setelah dicek, ternyata tidak ada rekomendasi dari cabang atau wilayah Ansor atau Banser sesuai dengan persyaratan untuk diterima sebagai peserta kaderisasi Ansor atau Banser. Ia diterima atas rekomendasi seorang tokoh NU. Saya kira dengan pertimbangan prasangka baik dan tidak mengecek latar belakang siapa sebenarnya Abu Janda. Oleh pimpinan Banser, yang bersangkutan sudah ditegur untuk tidak bicara tentang ke-NU-an atas nama Ansor dan juga menginfokan beberapa media terkenal mengenai hal itu. Persoalannya, ia sudah terlanjur pernah memakai seragam Banser di media dan publik menyangka ia bagian dari NU. Padahal fikroh dan akhlaknya bukan pengikut Aswaja. Kerusakan provokasi yang ditimbulkannya di lingkungan NU selama ini cukup besar. Beberapa pondok pesantren merasa terusik dan bahkan ada yang menjauhi mufarakah dari struktur NU, misalnya di daerah sekitar Bogor. Karena apa yang disampaikan oleh Abu Janda bertolak belakang dengan pikiran An-Nahdiyah. Saya mensinyalir ada Abu Janda yang lain yang berpura-pura membela NU melalui medsos, tetapi sesungguhnya musang berbulu domba. Sebagai warga Nahdien, saya menyarankan sudah saatnya PBNU secara resmi bersikap tegas kepada Abu Janda. Dia memanfaatkan nama besar NU untuk kepentingan pribadi yang kalau dibiarkan akan merusak keutuhan NU. Saya kira pernyataan yang disampaikan Abu Janda kalau seperti itu tidak mewakili NU. Tidak mewakili. Pemirsa, dari berita yang sudah saya bacakan tadi, saya mencoba untuk menganalisisnya. Dalam kasus Abu Janda, tulisan Kiai Haji As'ad Ali itu adalah pernyataan yang terkuat. Pertanyaannya, mengapa? Jawabannya, pertama, karena Kiai As'ad Ali adalah mantan Wakil Ketua Umum PBNU periodisasi 2010-2015 yang diantara pejabat tinggi PBNU yang paling berwibawa. Kedua, Kiai As'ad Ali adalah mantan Wakil Ketua BIN. Selain itu, ia juga mantan Ketua Dewan Penasehat GP Ansor. 3 jabatan itu membuat pernyataan As'ad Ali memiliki makna strategis, khususnya karena ia intelijen. Tentu intelijen tidak ada pensiunnya. Pernyataan As'ad Ali itu selaku mantan Ketua Umum PBNU menunjukkan proteksi dari NU sudah ditarik. Tapi nama yang memberikan rekom ke Abu Janda untuk menyusup ke NU, Ansor, Banser hingga kemarin tidak diketahui. Ini menunjukkan betapa seriusnya peristiwa ini di kalangan PBNU. Setidaknya ada 6 dugaan delik kejahatan Abu Janda yang telah dilaporkan kepada institusi kepolisian. Saya kutip dari kumparan.com. Pertama, menghina bendera Tauhid 2018. Kedua, pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Ustadz Al-Maher Al-Tuwalibi 2019. Ketiga, menghina Islam dilaporkan oleh Ikatan Advokat Muslim IKAMI 2019. Keempat,
menghina Sultan Hamid II. Kelima, penghinaan rasisme kepada penggiat HAM Natalius Pigai. Keenam, menista agama Islam sebagai arogan. Yang keenam ini sangat fatal. Sekonyong-konyong semua pihak mengecam dan meminta Abu Janda segera ditangkap dan diadili. Tentu saja ini bukan ketersinggungan religius. Menurut saya, masalahnya di tingkat politik kekuasaan sedang berubah sejak Madame, bansos, dan extrajudicial killing di kilometer 50. Kamis 4 Februari 2021, Abu Janda kembali dipanggil dan diperiksa oleh Bareskrim. Feeling saya sebagai seorang advokat, Abu Janda kali ini akan ditahan. Tentu saja kita menunggu pasal-pasal apa saja yang akan disangkakan kepada Abu Janda. Khusus kasus terakhir, kasus yang paling serius, yaitu kasus penodaan agama. Kasus yang melanggar pasal 156 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 156 KUHP, Balespi, penodaan. Pasal ini juga yang dikenakan kepada Ahok, yang akhirnya mengantarkan Ahok ke lembaga pemasyarakatan. Saya berharap penyidik memakai pasal 156 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada episode yang akan datang.